Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cup. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan tips dan trik bagaimana cara untuk memunculkan fitur pinjaman di aplikasi Sibang untuk pengguna baru ya, teman. Nah, jadi sesuai pengalaman saya, teman, di sini saya akan coba untuk membagikan tips dan trik supaya untuk pinjaman di Sibang itu cepat muncul ya. Oke, di sini teman ada 3 tips yang bisa kalian lakukan supaya fitur pinjaman di Sibang cepat muncul ya. Nah, untuk tips dan trik yang pertama teman, di sini pastikan kalian mempunyai saldo yang mengendap di aplikasi Sibang ya teman. Nah, gunanya ada saldo yang mengendap ini supaya dari pihak Sibang itu biar mengira akun kita itu aktif teman-teman. Nah, kalau misalkan udah kelihatan aktif dan ada saldonya, nanti dari pihak si bank itu tidak ragu-ragu ya untuk memunculkan fitur pinjaman dari si bank teman-teman. Dan terus untuk nominal saldo itu terserah kalian ya teman, mau kalian isikan 1 juta, 2 juta ataupun lebih ya. Tapi sepengalaman saya pernah memasukkan saldo sebesar 2 juta di si bank dan tidak pernah saya ambil ya untuk uangnya. Jadi itu sebagai pancingan saja supaya pihak si bank itu memunculkan fitur pinjaman ini ya teman. Nah, jadi bila kalian pengguna baru di aplikasi Sibang dan ingin memunculkan fitur Sibang pinjamnya, jadi pastikan kalian sudah mempunyai saldo yang mengendap di aplikasi Sibang ya. Nah, kita lanjut ke tips dan trik yang kedua, teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua ini, pastikan kalian itu sering-sering bertransaksi di aplikasi Sibang ya. Nah, kalau kita rajin bertransaksi di aplikasi Sibang, entah itu transfer ataupun pembelian ya, seperti pembelian pulsa, paket data ataupun yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian itu sering membeli pulsa ataupun paket data di aplikasi lain, nah untuk sementara waktu ini coba kalian alihkan di aplikasi Sibang ya. Nah, jadi untuk transaksi ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali temannya untuk fitur pinjaman itu cepat muncul teman. Nanti kan pihak si bank itu melihat ya untuk riwayat transaksi kita. Kalau misalkan kita sering-sering transaksi nanti akan muncul di riwayat transaksi ya, dan itu nanti pihak si bank akan menilai kalau akun kita itu aktif ya teman. Nah, untuk tips dan trik yang ketiga teman-teman supaya fitur pinjaman di si bank itu muncul, pastikan kalian tidak mempunyai riwayat gagal bayar di aplikasi pinjol yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian punyai riwayat gagal bayar di aplikasi pinjol yang lainnya, itu akan menentukan penilaian dari si bank ya teman. Karena untuk pinjaman si bank ini sudah terdaftar di OJK, jadi pastinya ketika kita baru membuat akun di si bank, itu kan kita pakai KTP ya atau pakai data pribadi. Nah, jadi dari situ juga sudah ketahuan kalau kita misalkan punya riwayat gagal bayar di pinjol yang lainnya ya teman, karena akan ketahuan ya dari slik OJK. Jadi pastikan untuk data kalian itu bersih terlebih dahulu ya teman, supaya untuk pinjaman dari si bank ini segera muncul. Nah, dari pihak si bank juga tidak ragu-ragu ya kalau misalkan data kita itu bersih dan tidak mempunyai riwayat gagal bayar ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara memunculkan fitur pinjaman di si bank untuk pengguna baru ya teman. Oke, mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.